Ini menarik dok. Tapi aku masih penasaran sama yang orang sukses tadi yang hampir mau bunuh diri. Boleh dokter ceritain nggak? Mungkin ini relate sama aku atau teman-teman ini yang nonton di sini ya. Apa problem terbesar dia dengan orang tuanya sendiri atau ayahnya sendiri sampai dia nggak bisa lepas dari ikatan trauma itu? Ya, karena di masa kecil ya mungkin karena seperti gini Bilal. Kadang kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita kenapa dia memperlakukan itu pada kita. Yes. Kenapa? Karena orang tua kita juga punya trauma masa lalu dari orang tuanya yang dia bawa. Nah, trauma yang dia bawa, perilaku-perilaku yang dia terima dari orang tuanya, itu juga yang dia berikan pada anak-anaknya. Seperti itu. Jadi si anak ini masa kecilnya diperlakukan dengan kekerasan fisik yang luar biasa dari orang tuanya. Dipukul yang benar-benar membabi buta. Bahkan dengan verbal yang menyakitkan, yang merendahkan dia seperti itu. Dibanding-bandingkan, dikatain, wah macam-macam deh. Dan itu tentu menyakitkan bagi diri seorang anak. Terkadang kita sebagai manusia yang sudah dewasa, kadang kita bisa dengan bijak bilang, ya maklumlah, namanya juga orang tua, namanya juga dia kan capek. Tapi diri kecil dia, bagian diri kecil dia yang terluka saat itu, anak kecil kan nggak paham kan. Tapi saat dia melihat pukulan-pukulan dari orang tuanya, kata-kata verbal yang menyakitkan, itu menyedihkan banget buat dia. Dan setelah kita balik ke akar masalahnya, kita bereskan di akar masalahnya, kita kasih pemahaman-pemahaman, sehingga anak kecil ini yang pemahamannya hanya sedikit waktu kecil dulu, ini menjadi ngerti, oh iya, jadi dia bisa memaklumi papanya, mengampuni papanya, menganggap trauma itu ya bukan suatu trauma lagi. Nah, itu yang menyembuhkan si diri dewasa ini. Nah, seperti ada kasus Bilal, usia 76 tahun datang kepada saya. Dia dengan sudah penyakit yang macam-macam. Di saat itu dia datang, saya pikir kenapa ya masa udah usia 76 tahun kok masih bisa datang untuk mau dihipnoterapi, mau ngapain sih? Saya pikir karena untuk menghilangkan rasa sakit dia. Ternyata dia menangis hanya karena apa? Karena trauma yang dia dapatkan di masa remaja dari papanya. Coba kamu bayangin, dari masa remaja yang belasan tahun sampai dia bawa sampai 76 tahun Bilal. Puluhan tahun tuh dok? Yes. Puluhan tahun trauma. Yes. Dan dia masih menangis saat menceritakan itu. Kalau kita sekarang kan lihatnya itu kan masalah kecil. Dan kamu tahu nggak, saat dia menangis dia ceritakan trauma itu, dia bilangnya ke saya apa? Saya sudah maafin dok papa saya sudah maafin, saya sudah nggak itu bukan membuat luka buat saya, dia bilang. Tapi dengan cerita itu dia nangis terus Bilal. Ya berarti apa? Dia masih ada terluka.